Ya, kami habis memasukkan surat ke Kabar Eskrim yang ditujukan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri. Kemudian kita memasukkan surat juga ke Komisi 3 yang kita tujukan kepada Bapak Dr. Habibur Rahman berkaitan dengan ada upayanya kriminalisasi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Nah, harapannya dengan kita bersurat ke dua pihak ini, karena sebelumnya kita sudah bersurat ke Irwasda Polda Metro dan belum ada jawaban yang memuaskan ya, makanya harapan kami karena ini berhubungan dengan tindak pidana yang menurut hemat kami tindak pidana yang diada-adakan, cenderung kriminalisasi atau bahkan kasusnya direkayasa. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Aloy yang menjelaskan. Jadi berkaitan kegiatan hari ini dengan melakukan Komisi 3 agar tidak kriminalisasi dan tindakan yang dilakukan oleh rekayasa satu kasus dan jadi tadi juga sudah berkoordinasi dengan Polri berkaitan dengan keluarkan jadi kenapa ini kami lakukan karena kami melihat Polres Jakarta Utara selalu bergapat dan selalu cepat untuk menentukan baik kami ini ini sebagai tersangka. Tanpa dua alat bukti cukup menurut kami. Kenapa? Karena kami melihat dari saksi-saksi, dari bukti-bukti, dari bahan yang dimiliki oleh Polres Jakarta Utara, kami kira itu dapat membuktikan bahwa bukti sendiri yang melakukan perusahaan ini. Oleh sebab itu maka keadilan dan penegakan hukum seluruh-seluruhnya bisa dilakukan. Setelah itu, yang juga kita pindah ke Kapolri sebagai dengan posisinya juga kepada Polres apakah atau tidak. Sepanjang itu kami disalah, ya kami siap salah. Cuma di sini penyidik harus bisa memastikan bahwa itu menyatakan bahwa baik kami bersalah dan kami juga koordinasikan dengan sama di hari ini berproses pemeriksaan terhadap laporan yang dilakukan oleh diri itu belum diterima oleh kejaksaan, baru hanya PDP. Nah, pertanyaannya ini adalah apa yang ditunggu? Bukan yang berkasa sudah lengkap. Segera jadi Pak, kalau benar bahwa penyidik Polres Jakarta Utara memiliki dua alat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi pas datang ke sini diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Bang, sebelumnya kan dari pihak Lawang sudah mempublikasikan ada video dan bukti-bukti lainnya, apakah itu? Video itu tidak bisa membuktikan apapun. Pertanyaannya, video itu diambil kapan, di mana, dan melalui kamera apa, dan melalui apa. Dan penyidik juga itu sudah melakukan digital forensik terhadap video yang dijadikan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh kami. Karena kami menyangkal itu video.
Ya, dan pada saat pemasangan CCTV juga, saya nggak tahu mereka pasang CCTV. Masa pasang CCTV di ruang treatment? Ruang treatment untuk seni loh. Kalau saya di show orang bagaimana? Dia mau menjelek-jelekan nama baik klinik saya. Itu di dalam ditaruh masih full staff nih, full staff screening. Dimana kita harus buka baju untuk treatment itu. Ada etikanya nggak sih? Gitu. Dan itu cuma saya. Ruko saya bayar sendiri, semuanya saya urus sendiri. Terus saya copotin dibilang saya merusak dari mana? Kita turunkan baik-baik serah terima, ada tanda terimanya. Tanda terimanya jelas di situ ditulis diterima dengan baik. Mohon perhatiannya untuk keadilan ini. Saya tidak minta banyak kok, untuk keadilan aja. Saya minta perlindungan hukum dari apa yang dilaporkan sehingga saya menjadi tersangka. Itu nggak masuk di akal sama sekali. Kok bisa rumah saya dia pasang CCTV sembarangan, di mana akan mengakibatkan kerugian pasien-pasien yang akan treatment di tempat saya, malah saya dijadikan tersangka, tidak ada bukti kerusakan sama sekali. Terus yang soal CCTV yang sengaja seperti dicopot itu seperti apa, Mbak? Pertanyaannya siapa yang mencopot? Coba tanya sama yang tulis CCTV. Siapa yang mencopot CCTV? Dan pasangnya ada izin nggak, ada ngomong nggak saya? Punya etiketnya. Dan lucunya laporan itu di bulan Mei, sedangkan serah terima barang di November. Dari mana itu laporan bisa ada kalau barangnya rusak? Logikanya di mana? Saya udah capek banget. 1 tahun saya dikerjain. Ya, bolak-balik Polres. Saya hukum, saya kasih semua bukti-bukti yang ada. Dan kenapa bukti-bukti saya tidak ada di BAP ya Pak ya? Kenapa nggak keluar? Tolong diperhatikan itu. Jadi saya tantang lawyernya, ya, buktikan bahwa ada CCTV tangkapan layar wajah Bu Ireng yang melakukan perusakan. Kami akan terima kalau Bu Ireng ditangkap. Sorry saya yang tanggapi ya. Agar tindak pidana ini bahwa kita nyatakan tadi dugaan rekayasa ya. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena dari awal permasalahan klinik ini antara GSC dan beauty klinik berhubungan dengan keperdataan. Ada perjanjian tanggal 31 Januari 2024 Bu ya. Dan di situ jelas. Nah, akan tetapi 7 Mei dilaporkan ke polisi, walaupun sebelumnya ada 2 kali somasi ya. Yang diminta terkait somasi itu berhubungan ganti rugi 811 juta. Iya, itu tidak masuk di akal sama sekali. Nah, di tanggal 7 Mei 2025 dibuatlah laporan polisi ya. 2024 dibuatlah laporan polisi. Laporan polisi itu berhubungan dengan 372, 378, Junto 406. 372, 378 nggak mungkin terpenuhi karena dasarnya adalah perjanjian. Kemudian yang kedua 408 berkali-kali 406 berkali-kali diklarifikasi bahwa tidak ada tindak pidana pengerusakan. Makanya klien kami minta perlindungan hukum karena bingung apa yang dirusak. Apakah menurunkan CCTV itu pun dilakukan oleh kontraktor? Apa itu kan merusak? Terus dibuang ke bak sampah, tidak ada yang dibuang ke bak sampah, tidak ada yang dibuang ke limbah. Ada videonya. Barang dari beauty district itu ditaruh baik-baik barangnya di suatu tempat. Memang tulisannya di situ adalah limbah karena berhubungan dengan ketentuan dari Dinkes Jakarta Utara ya. Tapi dalamnya bersih, tidak ada yang kotor, tidak ada kesan membuang dan lain sebagainya karena udah di wiping ya. Ya, jelas. Ada deh. Sampai sekarang kita bertanya-tanya tindak pidananya di mana, unsur kekerasannya di mana. Nah makanya kita berharap dengan kita melapor ke ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ke Komisi 3, bahkan kita berharap kepada Bapak Presiden di tengah era reformasi loh masih ada proses-proses rekayasa kasus, padahal udah terbuka media semuanya ya, tapi masih ada hal seperti ini. Dan itu menimpa bukan orang yang secara tatanan hukum, orang yang perlu akses hukum, yang perlu bantuan hukum, tapi orang-orang yang mampu mengakses hukum, tapi dilaporkan, dikriminalisasi oleh
orang yang katanya punya kekayaan 57 triliun. Kenapa itu saya sebutkan? Artinya ada kekuatan besar di sini. Makanya kami berharap dengan laporan kita ke pihak ke pihak Komisi 3, ke pihak kepala kepolisian, agar ini benar-benar jadi atensi, tidak ada lagi perkara seperti ini. Dan kita berharap di Komisi 3 itu cepat diadakan RDP. Apalagi ini dalam konteks pembahasan KUHP. Kemarin tadi kita ke sana ya, kita lihat ada Pak Habibur Rahman juga masuk RDP berhubungan dengan narkotika. Dan kami berharap RDP kami juga segera diadakan untuk akses hukum terhadap klien kami lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.